Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kak Ihan Beatbox Dongeng dengan Nyet lagi ya. Iya. Alhamdulillah teman-teman, hari yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa Allah berikan kesehatan ya. Kemudian Allah berikan kemudahan di setiap langkah hidup teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hari ini Kak Ihan mau ngapain? Hari ini Kak Ihan mau mempersembahkan sebuah cerita yang mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Cerita tak, Kak? Ceritanya tentang keledai dan harimau. Apa, Kak? Keledai dan harimau. Keledai dan harimau. Iya. Teman kamu? Temen aku ya. Iya, teman kamu di Hutan. Iya. Yuk, kalau mau dengar ceritanya, cerita dimulai. Suatu hari teman-teman, di sebuah hutan ada seekor keledai yang sedang berjalan-jalan. Ngatain gak? Ya jalan-jalan namanya jalan-jalan ya jalan-jalan. Oh iya benar. Di sepanjang perjalanan, keledai ini tidak diam. Mulutnya senantiasa mengucapkan kata-kata yang sangat lucu. Kata-kata tak, Kak? Kata-kata itu adalah Rumput berwarna biru, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru. Wah, kok rumput berwarna biru? hal itu juga jadi pertanyaan seluruh penghuni hutan yang ditemui. Mulai dari gajah, kemudian kucing, Kemudian monyet. kemudian monyet. Nah, sampai satu waktu bertemulah keledai dengan seekor harimau. Harimau. Iya, harimau mendengar perkataan keledai yang bilang apa tadi? Runtut berwarna biru, runtut berwarna biru, runtut berwarna biru. Harimau tidak terima. Kemudian harimau memberhentikan langkah keledai. Hoi, sejak kapan rumput berwarna biru? Pokoknya rumput berwarna biru, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru. Gimana sih keledai itu? Iya, bingung ya? Iya, bingung banget, Kak. Iya. Memang rumput warnanya apa? Nyet, ijo. Iya, hijau. Nah, tidak terima harimau dengan bantahan dari keledai karena memang rumput itu warnanya Hijau, hijau. hijau, oi. Terus gimana, Kak? Nah, kemudian keledai itu masih saja berkata bahwa rumput berwarna Biru, rumput berwarna biru. Pokoknya rumput berwarna biru. harimau tidak tinggal diam. Maka berbicara lagi harimau. Tidak, rumput berwarna hijau, rumput berwarna hijau, rumput berwarna hijau. Tidak, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru. Mereka berdebat teman-teman. Berdebat? Iya, berdebat. Lucu. Kok lucu? Iya. Ada keledai yang bilang rumput berwarna biru. Iya. Nah, karena merasa harimau tidak puas dengan perkataan keledai, maka harimau memutuskan untuk membawa permasalahan ini kepada raja hutan. Ke siapa, Kak? Ke raja hutan. Tahu nggak raja hutan siapa? Aku. Bukan. Masa kamu raja hutan? Aku raja pohon. Iya, raja pohon kamu mah. Benar. Raja hutan siapa? Singa. Singa. Dibawa ke singa. Aku tidak puas. Pokoknya permasalahan ini harus kita bawa kepada raja kita.
Baik, aku setuju. Berangkat mereka menuju tempatnya Raja Hutan. Terus Kak? Sampai di sana rupanya sang Raja Hutan sedang asyik tidur. Harimau karena merasa permasalahan ini harus segera selesai, dibangunkannya Raja Hutan. Dibangunin. Kesel si Kak Raja Hutannya. Bukan kesel lagi. Siapa yang membangunkan aku ketika aku tidur? Rupanya singa melihat di depannya sudah berdiri dua binatang. Siapa tadi? Keledai dan harimau. Rupanya kalian berdua, apa yang ingin kalian sampaikan sehingga kalian harus membangunkanku ketika aku sedang tertidur lelap? Terus Kak, terus? Nah, harimau menyampaikan, wahai Raja Hutan, keledai berkata keliru. Ia mengatakan di sepanjang jalan bahwa rumput berwarna biru, rumput berwarna biru. Benar Raja, bukankah rumput berwarna biru? Bukan. Mendengar perkataan keledai, kemudian singa bertanya lebih lanjut, kenapa keledai berkata seperti itu? Ia menjelaskan, Bahwa memang Raja, bukankah rumput berwarna biru? Bukankah rumput berwarna biru? Bukankah rumput berwarna biru? mendengar pernyataan tersebut, Raja Singa hanya terdiam. Dan harimau langsung menyambar perkataan keledai dengan bilang kepada Raja Singa, Raja Singa, sebaiknya keledai ini kita hukum atas kesalahan yang ia lakukan. Tidak Raja, sebaiknya yang dihukum adalah harimau. Mendengar perdebatan itu, akhirnya Raja Singa mengambil sebuah keputusan penting. Apa keputusannya? Keputusannya adalah ia menjatuhi hukuman kepada harimau. Kok harimau? Bingung ya? Iya Kak, kan yang salah keledai. Nah, yang salah keledai. Iya. Menjatuhkan hukuman kepada harimau untuk tidak berbicara selama 3 hari. Kenapa? Padahal yang salah keledai. Mau tahu alasannya? Mau. Nah, protes harimau. Raja, aku tidak terima. Kenapa aku yang dapat hukuman? Tetapi keledai justru asik kegirangan. Ye, aku yang benar. Rumput berwarna biru, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru. Terus Kak, terus? Sambil meninggalkan Raja Hutan dan harimau, keledai pergi dan masih meneriakkan rumput berwarna biru, rumput berwarna Biru. Kemudian apa? Apa Kak? Singa menjelaskan, wahai harimau, kenapa aku menjatuhkan hukuman kepadamu? Tidak tahu Raja, aku juga bingung. Semua itu karena berangkat dari kesalahanmu. Kok aku yang salah? Kesalahan kamu yang pertama adalah kamu menanggapi pernyataan keledai yang keliru dengan berdebat. Kesalahan kamu yang kedua, kamu bawa perdebatan itu ke hadapanku, padahal aku sedang beristirahat. Jadi itulah kenapa aku memberikan hukuman kepadamu. Terus apa yang sebaiknya kulakukan, Raja? Yang perlu kamu perbaiki adalah belajar. Belajar untuk tidak berdebat, terutama perdebatan kepada siapapun yang tidak didasari oleh keilmuan yang cukup. Yang kedua, ketika kamu merasa bahwa kamu perlu menanggapi, itu perlu ditanggapi. Tapi sebatas memberi penjelasan saja. Tidak sampai kepada tahap perdebatan.
itu akan menguras energimu. Akhirnya teman-teman, harimau sadar bahwa ia membuang-buang tenaga dengan menanggapi perkataan keledai yang mengatakan rumput Berwarna biru, runtut berwarna biru. Padahal kita cukup saja menyampaikan, tidak wahai keledai, rumput itu berwarna hijau. Cukup biarkan seperti itu. Agar dia tahu bahwa kebenaran itu ada, hadir. Tetapi kalau sudah sampai pada titik perdebatan, sebaiknya kita tinggalkan. Karena sebaik-baiknya kebenaran yang disampaikan itu dengan cara yang baik, bukan dengan perdebatan. Oh iya benar. Benar banget Kak. Nah, ayo teman-teman belajar untuk menahan diri dari perdebatan. Iya. Karena sesungguhnya itu hanya akan melelahkanmu. Belajar satu hal yang baru dari cerita ini. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi buat kalian pribadi. Buat aku juga. Jangan terdebat. Lebih baik Diam. bukan berarti kita tidak membenarkan tidak membetulkan kesalahan, tapi lebih kepada menghindari perdebatan. Tetap kebenaran itu harus disampaikan agar jangan sampai sesuatu yang salah itu jadi benar-benar salah ketika didiamkan. Yang perlu dihindarkan adalah Perdebatan. iya. Sekian cerita dari Kaihan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Runtut berwarna biru. Jangan diulangin. Jangan. Jangan. Gak boleh ikut-ikutan.